Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan, sains. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran, literasi. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui visual, pandangan mata, auditif, pendengaran. Visual, pandangan mata, kinestetik, gerak. Auditif, pendengaran, kinestetik, gerak. Auditif, visual dan kinestetik. Upaya membimbing siswa untuk mengembang keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. Memberi contoh penting toleransi. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketasan belajar antara lain sebagai berikut. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Merencanakan pengajaran remedi. Kegemaran anak akan dongeng cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia 3-5 tahun, 6-8 tahun, Oktober 12 tahun, 15-18 tahun. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah impulsif, reflektif, gaya berpikir terikat, gaya berpikir bebas. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat jujur dan adil, mengikat dan memaksa. Sementara dan selamanya. Sebenarnya dan sejujurnya. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang adil, objektif, valid, sistematis. Jika roda pertama berputar 3 kali, dan roda kedua berputar 9 kali, berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertama berputar 10 kali? 30, 21, 27, 18. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah pengukuran, evaluasi, penilaian. Penilaian. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut membaca intensif, membaca langsung, membaca deduktif, membaca sekilas. Etika Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan, keagamaan, sosial dan kerakyatan, kebangsaan, kedaerahan dan kebudayaan, ketuhanan, kerakyatan dan kebangsaan. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, gaya pembelajaran. Manfaat penelitian tindakan kelas, PTK, adalah
1. Meningkatkan proses belajar mengajar. 2. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus di mana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah. Dan 3. Mencakup proses refleksi dan partisipatif, kecuali meningkatkan proses belajar mengajar. B. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus. Mencakup proses refleksi. Menggunakan metodologi terbaru. Pada suatu hari dalam perjalanan menumpangi mobil angkot, dua penumpang yang masih muda belia tertawa, tetapi tidak terdengar mereka melakukan interaksi. Karena penasaran, saya mencoba memperhatikan apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka adalah siswa-siswa tunarungu sedang asyik berkomunikasi, akan tetapi komunikasi yang dilakukan tidak menggunakan bahasa. Mereka menggunakan jari-jari tangan untuk berkomunikasi. Dengan demikian mereka menggunakan bahasa isyarat. Dari ilustrasi di atas, bahasa termasuk komunikasi verbal, nonverbal, inverbal, sistematik. Seorang bayi mulai berinteraksi dengan mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak beraturan ketika diperlihatkan sebuah mainan dan diajak bicara. Seorang ibu seringkali memberi kesempatan kepada bayi untuk ikut dalam komunikasi sosial dengannya. Bayi mengangkat-angkat badannya seolah-olah memberi tanda untuk minta digendong. Ketika itulah bayi pertama kali mengenal sosialisasi dan merasakan bahwa dunia ini tempat orang saling berbagi rasa. Proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal disebut dengan pemerolehan bahasa, pemerolehan isyarat anak, pemecahan bahasa anak, karakteristik anak. Penggunaan huruf kapital di bawah ini yang benar adalah: kapan Bapak berangkat? Tanya Dirman. Presiden Jokowi berkunjung ke Blora. Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Teluk Bone sungguh indah dan mengagumkan. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah atau pola bahasa Indonesia yang sedang berlaku. Penggunaan huruf miring pada kalimat di atas digunakan untuk menulis judul buku, menjelaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata, menuliskan kata nama-nama ilmiah, menuliskan nama majalah. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda, maka akan sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa pokok yang digunakan. Maka dari itu digunakanlah bahasa Indonesia. Hal ini bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai alat perhubungan, sebagai lambang identitas nasional. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan digunakanlah bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan tingkat nasional, alat pengembangan kebudayaan dan iptek nasional. Bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan.